Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, kembali ke Alkitab. Kenapa sulit? Kenapa ya sulit banget untuk kembali ke Alkitab? Ya, kekristenan di dunia termasuk di Indonesia sangat sulit kembali ke Alkitab sebagai satu-satunya standar Kristen. Mereka tidak mau kalau kekristenan itu hanya pakai Alkitab. Ya, mereka tidak mau ya. Mengapa kok begitu sulit untuk kembali ke Alkitab? Ya, ada berapa nih? Ada 6. Alasan pertama, mereka tidak tahu bahwa Alkitab itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah itu tertulis di mana? Di Alkitab. Mereka nggak tahu bahwa firman-Mu itu kebenaran. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena mereka tidak meyakini bahwa Alkitab itu seluruhnya firman Allah, seluruhnya tulisan yang diilhamkan Allah. Dia nggak percaya. Dia percayanya cuman Alkitab itu yang dari Allah itu cuman Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau yang lain, itu cuman tulisannya para penulis Alkitab. Jadi sulit untuk kembali kepada Alkitab sebagai satu-satunya standar. Ya. Karena tidak yakin ya bahwa Alkitab itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Yang ketiga ya, mereka menolak Alkitab satu-satunya kitab suci ya. Lukas 24 ayat 45, linknya ke Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Maka dibuka semua kitab, nggak pakai suci. Jadi satu-satunya kitab suci di dunia ini ya Alkitab. Mereka nggak percaya itu. Ya, mereka menolak bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci. Mereka hanya percaya yaitu salah satu sumber kitab begitu ya. Kemudian nomor 4, mereka memilih mendirikan kebenaran sendiri, menolak takluk kepada kebenaran Allah. Kan Alkitab itu kebenaran tadi di nomor 1 ya. Mereka memilih mendirikan kebenaran sendiri di dalam Roma 10 ayat 3 ya. Mereka lebih memilih filsafat ya di dalam Kolose 2 ayat 8, filsafat yang kosong. Mereka memilih adat istiadat, tradisi, warisan gereja. Markus 7 ayat 7 dan 8. Nomor 5 ya, pikiran mereka mampat atau buntu atau mampet gitu oleh roh yang iblis ya, roh iblis yang berlawanan dengan roh Allah ya. Sehingga pikiran mereka tidak dibuka ya. Di dalam Lukas 24 ayat 45, Yesus yang membuka pikiran mengerti kitab suci. Mereka tidak dibuka karena pikirannya dipenuhi dengan roh yang lawannya Yesus, yaitu roh iblis ya. Lalu merasa mereka butuh kitab lain yang disebut teologi yang jumlahnya 1 lemari. Alasan nomor 6, mereka takluk pada dunia yang dikuasai si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia ini miliknya si jahat. Mereka takluk ya. Mereka tidak mau takluk kepada kebenaran Allah, tapi lebih memilih hatinya condong kepada dunia. Dunia ini dikuasai oleh si jahat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Jadi clear, itulah 6 alasan mengapa begitu sulit untuk kembali ke Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran ya. Kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Semua Alkitab ini isinya Yesus Kristus. Sebab Yesus memang kebenaran itu. Ya. Ya. Jadi mereka begitu sulit karena berdalih, Pak, ya. Mendirikan kebenaran sendiri, tafsir, filsafat yang kosong ya. Jadi jangan heran ya, kekristenan di Indonesia memang ya begitu, jungkir balik karena memang
oleh pikiran filsafat yang kosong, mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah, menolak Alkitab sebagai kebenaran. Mereka mendirikan kebenaran sendiri. Pada singkat dan clear, ayo ikut sekolah Alkitab supaya ngerti dan paham hal seperti ini. Kemudian yang mau ikut bergabung di dalam cabang-cabang kami, Gereja Alkitab Allah Esa di seluruh Indonesia. Kemudian yang mau baptisan juga mungkin sudah mulai longgar sekarang ya, sudah mulai bisa dilakukan. Ayo cabang-cabang melakukan baptisan ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.